Di mana-mana bola itu kalau mau menang ya harus ngegol. Ah ya, Kan gitu. selama ini PSIS main home atau main away tetap away ya. Nah, itu satu hukumnya kan gitu. Itu kalau bahasanya supporter itu ya harus menang orang ngegol gitu kan. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama kita di ngobrolin bola bareng Suara Merdeka. Istimewa sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Mas Irawan Yusmono ya, Iya, betul. mantan Ketua umum Panser Biru tahun tahun 2007 sampai 2009. 2009 ya. Dia luar biasa, salah satu senior kita, senior supporter yang saat ini kelihatannya belum berhenti untuk ngikutin PSIS ya Mas. Ya, bagian dari salah satu kehidupan saya. Nah, hidupannya. Di bola menjadi salah satu hal yang menggembirakan gitu ya. Ya, apalagi saya pernah di tahun itu jadi bagian dari mendukung PSIS. PSIS ya. Ya, totalitas seperti itu sampai sekarang pun ya masih apa ya, bagi saya tidak bisa saya lupakan, apalagi saya juga mantan ketua. Saya masih sering berinteraksi sama kawan-kawan supporter gitu. Mas, ini Mas, PSIS itu kan musim ini apa ya, performanya cukup kita sedih juga ya, sama orang Semarang yang siapa sih yang nggak kenal dengan PSIS kan. 10 pertandingan telah dilewati, baru menang dua kali, sekali seri, sehingga baru mengumpulkan 7 poin dan miris nih berada di satu tangga di bawah zona degradasi ya, di posisi 15. Menurut Mas, bagaimana PSIS? Ya, kalau dari sudut pandang supporter manapun lah supporter di dunia ini ya, selalu pasti akan menghendaki tim yang didukung itu ya menang. Itu hal yang saya pikir wajar ya. Apalagi Panser ini di usia ya sampai 23 tahun benar-benar menjadi supporter utamanya PSIS ini, sangat merasakan ya, boleh bilang kawan-kawan ini juga sedih. Yang kita dukung katakanlah sampai mati-matian mungkin ya, prestasinya landai kayak gitu ya. Nah, saya rasa kesedihan ini pasti akan berdampak secara psikologis buat kawan-kawan yang kami harapkan ini nanti PSIS ini bisa mengubah mungkin susunan pemainnya atau mungkin pelatihnya dan sebagainya, yang beli pemain yang grade A kayak gitu ya. Harapannya adalah di putaran kedua itu bisa menunggang, jadi kita bisa lepas dari ancaman degradasi. Itu sebenarnya yang diinginkan saya lihat kalau dari kawan-kawan supporter selama ini kan. Yuk PSIS bangkit yuk kan gitu. Semangat lah pokoknya gitu ya. Toh Panser itu akan selalu di belakang PSIS kayak gitu. Iya, supporter itu plan lah, supporter plan. Ya gitu. Itu yang kami rasakan saat ini. Mas Hendra, jadi semoga jeritan kami ini, kemudian kami melihat performa tim seperti ini segera ditindaklanjuti sama PSIS gitu. Jadi sebenarnya kita cukup optimis di awal-awal kompetisi ya, di mana ada striker yang pertama Sudi Abdallah ya, Sudi Abdallah. Tapi di pertandingan lawan PSBS, di pertandingan pertama dia langsung cedera lutut, nggak absen lama. Kemudian didatangkan Evandro Brandao, latihan cedera lagi, sehingga sampai sekarang PSIS itu untuk striker murni itu hanya mengandalkan pemain lokal. Kali Freitas sebenarnya juga gelandang serang itu kadang-kadang dipaksakan untuk sebagai striker utama. Begitu juga dengan Septian David, sebenarnya gelandang serang, tapi beberapa kali
dijadikan striker utama. Tentunya berbeda ya Mas ya, antara striker murni dengan striker apa namanya pengganti, bahkan yang setipikal dengan striker sebelumnya itu siapa Mas Jadi? Fortes ya, tentunya berbeda dengan Fortes yang sengaja dipasang di depan dan jarang ketika Fortes main itu back lawan itu berani maju itu jarang. Tapi sekarang mereka diserang terus. Apakah ini menjadi salah satu menurut Mas Ilawan nih cukup problem ya Mas ya, kalau sebagai pengamat juga supporter dan pengamat bola ini Mas ya. Di mana-mana bola itu kalau mau menang ya harus ngegol. Ya kan gitu. Mau menang itu mana-mana ya harus bikin gol kayak gitu ya. Itu kalau bahasanya supporter itu biar menang orang ngegol gitu kan. Kan produktivitasnya kan kurang banget ya. Ya, baru 5 gol. Ya, 5 gol dari 10 pertandingan. Itu kan produktivitas sangat minim ya, gitu ya. Saya tidak tahu persis apa yang ada di kepala pelatih ya, kepala pelatih saya tidak tahu persis ya. Namun ini dari bahasa supporter saja. Kurang tajamnya ini mestinya kan harus bisa segera diatasi. Mungkin PSG dalam ini manajemen PSG segera mendatangkan pemain untuk kualifikasi striker grade A. Ya, jadi bisa produktif dalam hal mencetak gol. Bayangkan sekarang 10 pertandingan baru cetak 5 gol. 5 gol. Berarti 2 pertandingan 1 gol itu. Kondisi yang seperti ini jelas kita tidak punya competitive advantage ya, keunggulan bersaing ya. Kalau istilah dalam manajemen kami tidak punya competitive advantage, keunggulan bersaing. Mari kita tengok ya sejenak apa yang dilakukan oleh klub terkemuka di dunia ini. Saya tak perlu sebutkan nama klubnya. Kenapa mereka rela membeli pemain sampai berharga bertriliun-triliun? Salah satunya sebenarnya kan pengen menjaga keunggulan bersaingnya dia. Itu yang dilakukan. Nah, mari kita juga barangkali PT Jebat PSIS juga bisa menggunakan sudut pandang seperti itu. Bagaimana kita menciptakan keunggulan bersaing agar kita ini senantiasa bisa berada di papan atas. Namun selalu nanti bisa jadi alasan klasik, wah dananya gimana? Iya. Itu sebenarnya banyak bisa ada cara-cara digali itu bakalan dananya gitu. Nah, kebetulan juga kita sudah butuh dana nih PSIS, tapi tidak bisa main di Jatinegara. Nah ini kan sebenarnya tim musafir butuh sebenarnya masukkan dana kan gitu ya. Jadi tapi tidak bisa main. Sementara katakanlah main di stadion di luar PSSI itu biaya keamanannya bisa biayanya lebih tinggi. Sungguh tidak efisien. Nah kayak tidak efisien ini bagaimana mengelola ini jadi tidak mudah. Saya bisa merasakan betapa beratnya mengelola klub bal-balan itu tidak semudah yang dibayangkan mungkin orang mengurus perusahaan mungkin ya. Ini kan yang dikelola jelas kualifikasi pemain di mana mereka harus bersaing dengan sekian banyak klub. Jadwalnya padat. Belum beberapa pemain yang harus main di timnas. Kemampuan tim ketika sekarang ini ujung tombaknya melempem. Maaf ya ini saya supporter juga tahu lah ini melempem. Tidak produktif. Mestinya manajemen PSSI segera bertindak. Ya, nanti kita harapkan di putaran kedua sudah ada pemain yang berkualifikasi grade. Mau nggak mau, suka nggak suka, striker harus striker yang katakanlah harus gol itu. Kita itu seperti kami rindukan gini loh, zamannya waktu dulu PSIS ada Emmanuel De Boras ya. Itu antusiasmenya kan tinggi karena memang Poras ini produktif ya gitu ya, dari Persija terus di PSIS itu luar biasa gitu. Jadi itu makin produktif PSIS menangan mesti supporternya penontonnya itu pasti tambah banyak. Itu sudah linier seperti itu. Nah seperti itu sudah mainnya di
tempat lain, tidak di Jatidiri karena sedang renovasi ini makin menambah pusing ya Mas ya. Apalagi berarti kendala kedua adalah PSIS belum main di Jatidiri. Iya. Karena euforia bermain di Magelang dan di Semarang beda ya. Beda. Bagaimanapun juga di Semarang tentunya pendukung supporter ini jauh lebih, betul, dan itu akan mengangkat apa ya, moral pemain dibandingkan hanya ditonton. Betul. Jadi memang sangat membantu ya, jadi moral pemain itu ketika di hadapan pendukung sendiri, sementara main di stadion agak jauh ya dari Semarang, sehingga yang membuat para pendukung PSIS ini tidak bisa totalitas di sana ya gitu. Nah, kondisi seperti ini tentu pasti akan berdampak secara moral dari pemain. Mereka pasti saya yakin merindukan atmosfer dukungan dari supporter yang tadinya ada di Jatidiri itu, itu tak bisa digantikan lah dengan di tempat lain. Benar-benar euforianya itu luar biasa, atmosfernya lain. Nah, itu pasti akan berdampak pada mentalnya pemain ketika dia bermain. Inilah yang menambah katakanlah bagi saya ketika itu tidak terjadi, PSIS juga menjadi prestasinya landai gitu ya. Jadi selama ini PSIS main home atau main away tetap away ya. Nah, home-nya kan away kan gitu. Ini kan sebenarnya kemarin ya mau gimana lagi, stadionnya lagi direnovasi gitu ya. Saya tidak tahu persis ya, katanya Oktober itu sudah selesai. Belum ya. Ternyata belum selesai sangganya. Nah ini menjadi menambah dukanya supporter, merindukan atmosfer yang ketika di Jatidiri tak tergantikan. Bagi Panser itu rumah kami kan gitu nih. Iya. Mas, secara teknis nih Mas, di lapangan tentunya kan pelatih bertanggung jawab penuh kepada performa tim. Harapan atau masukan nih Mas sebagai salah satu pengamat dan salah satu pernah menjadi bagian supporter di Panser Biru Mas. Harapannya untuk Gilbert Agius nih, pelatih asal Malta ya Mas, yang sudah 2 musim bersama PSIS ya? 3? 1,5 musim bersama PSIS. Apa sih Mas untuk Gilbert, kamu tuh harus gini-gini, mungkin musim tengah jeda kompetisi kamu harus beli ini, orang dari sini ini. Pastinya ada ruang tersendiri buat supporter itu bisa terakomodir baik. Artinya begini, sopo meneh sih sebenarnya sing mau disuarakan supporter. Pasti kan yang mau sing diomongke supporter itu selalu tidak akan jauh-jauh ya, namanya kinerja pelatih, kinerja pemain tidak akan jauh-jauh. Nah, cerminan dari itu kan nanti kinerja permainan bolanya itu, memenangan atau kalahan itu pasti nanti juga ada evaluasinya. Nah, kebetulan ini prestasi lagi turun, pasti akan terjadi pada pelatih. Lah pelatih, saya bisa bayangin ya, saya coba dari informasi dari kawan-kawan juga pengen. Lu pelatih ya umum ngerasa yang namanya tim pemainnya ini kan banyak yang tidak di grade A ya. Di kondisi seperti itu ya pelatih juga sulit. Sementara yang dia diandalkan juga sedang cedera. Belum ada amunisi baru nih. Nah, harapannya yaitu kembali tadi, segera manajemen PSIS untuk ngambil tindakan, belilah pemain yang sesuai. Saya kira kawan-kawan dari supporter bisa juga kok urut-rebuk pengen pemain yang gimana, mungkin bisa disodorkan ke manajemen untuk bisa dipilih nanti oleh manajemen PSIS. Pelatih pasti tahu nanti sesuai racikan apa yang ada di pikirannya Agius ya. Nah, kondisi seperti itu, jadi sebagai supporter, saya sebagai supporter Panser Biru yang mengevaluasinya ya itu tadi kinerja pelatih. Tapi ya pelatih itu pemainnya rangan tak mumpuni gitu. Tapi kalau misalkan pelatih pemainnya mumpuni, lalu kok prestasinya kurang baik, lah itu pasti pelatih dianggap tidak cus ya, kurang bagus ya gitu. Nah, tapi yo
pelatih dihadapkan pada kondisi pemain yang katakanlah grade-nya tidak mungkin kurang mampu untuk bersaing ya di level-level 5 besar yang mesti seperti itu. Nah, ini kan mesti tidak ada pilihan lain loh bagi saya ya. Selain evaluasi nanti di putaran kedua harus punya pemain yang bagus yang grade A gitu ya. Nah kalau mau bersaing ya harus seperti itu, tidak ada cara lain. Nah pelatihnya ya mesti mumpet tau, kinerja pelatih kalau ditanyakan udah pelan pemainnya aja apa ya di grade-nya kan di bawah. Susah gitu ya. Tapi tetap jangan sampai terulang lagi kita berada di divisi 2. Yo, jangan sampai. Nah, tapi kalau posisinya seperti ini ya supporternya ketar-ketir loh Mas. Oh iya. Di sini kan jadi dulu Mas juga gitu. Tiap main kalah. Wah ini artinya apa? Peluang terjadinya degradasi itu kan tinggi sekali nih. Padahal kalau itu terjadi mau bangkit lagi kan nggak mudah. Berat banget. Butuh waktu lama. Nah proses butuh waktu lama seperti ini tentu nanti bisa menurunkan apa ya nilai dari PSIS itu sendiri tuh. Iya. Kok pernah degradasi sih balik degradasi lagi. Ya. Nah ini yang perlu kita soroti apa dari kawan-kawan supporter. Pengennya sih kami bisa duduk bersama. Yuk kita biasakan kita silaturahmi ya sama manajemen PSIS untuk kedepannya forum rembuk lah ya, dari supporter sama manajemen PSIS. Mas bagaimana bentuk sebenarnya ini kan supporter PSIS ini kan dihadapi dengan dilema ingin timnya menang ya Mas ya. Oh iya pasti. Tapi nggak menang nih. Terus apa yang perlu dilakukan supporter nih Mas, ini kan dari kacamata supporter nih, apa yang perlu dilakukan supporter untuk tim kebanggaan Mas Maesa Jenar? Namanya supporter itu kan kumpulan dari orang-orang, kumpulan dari manusia. Ada kalanya bisa jadi tidak sabar. Iya. Saya bisa merasakan betul ketika saya jadi ketua umum ketika PSIS main di Jatidiri, ini main di Jatidiri aja kalah, ngamuk. Itu rasanya itu kesalnya bukan main gitu. Wes direwaki kepanasan ya kayak gitu. Jauh-jauh datang, ngelih kayak gitu. Iya. Kalah kayak gitu. Itu pun kalah terus-terusan. Lah bagaimana sekarang kalah terus-terusan? Tidak ada cara lain sebenarnya PSIS apa supporternya Partser ini itu bisa duduk satu meja. Sebenarnya untuk tujuan pulling down, untuk meredam emosi dari kawan-kawan supporter merasa itu tim yang didukung kok menang tuh kapan menang nih kan gitu. Nah ini harus ada forum kayak sambung rasa gitu. Ya, berarti manajemen harus bisa menangkap ini untuk ayo supporter yuk kita rembukan. Ojo terus saling penyerang terus aku harus berusaha nih. Emang siapa yang mau kalahan gitu? Jangan sampai timbul yang namanya mispersepsi, salah persepsi bahwa saya yakin pasti manajemen juga berupaya keras, tapi bisa jadi itu belum ditangkap oleh sebagian supporter ya. Oh iya. Nah untuk biar supporternya itu lego gitu loh, duduk bersama kita sering adakan forum rembuk lah gitu. Satu tujuannya adalah apa? Partser merasa apa? Ruang untuk berkomunikasi gagasan dan idenya itu tertampung. Iya benar. Yang kedua, ada jalinan yang tak terpisahkan bahwa yang namanya supporter adalah bagian dari PSIS. PSIS adalah bagian dari dunia supporter. Iya. Nah itu harus tersinkronkan dengan baik. Kalau dua hal itu ya satu dan dua tadi itu terjadi dengan baik, saya yakin tidak ada perlu katakanlah mungkin supporter orang perlu sumelang mas kayak gitu. Iki jan-jan itu manajemen iki wis melakukan opo ta kayak gitu. Iya. Tersumbatnya komunikasi seperti itu kan bisa menjadi ketidaknyamanan di supporter dalam masa biru. Nah inilah yang saya kira manajemen juga perlu banyakin lah kita ini berpromo dalam satu forum kayak gitu. Kopi bareng itu. Oh iya itu penting. Ya, itu penting kayak gitu. Nanti akan dibaca sama publik bahwa
Panser ini memang punya kelas dalam hal saya yakin kok banyak kawan-kawan itu para pemikir ya. Iya benar-benar. Ide-idenya banyak ya. Dari yang muda-muda ini generasi apa punya ide-ide yang bagus. PSSM dipakai toh ini. Saya yakin mereka punya ide-ide yang brilian. Cuma kalau tidak difasilitasi seperti itu ya di forum rembuk seperti itu ya saya kira nanti kayak kerannya tersumbat. Iya, ya malah jadi wah isinya yang dari manajemen nih, wah isinya ngeri TikTok, padahal kan ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi nggak sampai. Nanti kalau orang bilang ya kerannya tersumbat kan gitu, nggak ada mengalir ya gitu, angka komunikasinya gitu. Ya itu, ya pandangan saya seperti itu. Ya ini Mas, PSSI itu kan salah satu identiknya dengan